ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman. Belajarlah karena tak ada orang yang lahir dalam keadaan berilmu. Apa yang tidak merasakan pahitnya belajar walau saat, maka dia akan merasakan jahil sepanjang usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tema 9. Materinya adalah wawancara. Nah, diharapkan siswa-siswi semuanya setelah menonton video ini siswa mampu menjelaskan apa itu wawancara. Yang kedua, siswa mengetahui langkah-langkah yang dilakukan ketika melakukan wawancara. Yang ketiga, siswa mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan wawancara. Maka silakan disimak baik videonya. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar tema 9. Materinya adalah tentang wawancara. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menggali informasi mengenai suatu hal. Antara lain, kita bisa membuka internet, membaca buku, mencari di majalah atau koran, dan yang terakhir adalah wawancara. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang wawancara. Pernahkah kalian mewawancarai seseorang? Ya, tentu pernah ya. Di tema sebelumnya, anak-anak sudah melakukan wawancara. Dan di tema 9 ini, kita akan mengulang kembali pembahasan wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan pemberi informasi atau narasumber. Terdapat beberapa langkah dalam melakukan wawancara. Ayo, siapa yang masih ingat? Baik, kalau masih ingat. Oke, yang pertama adalah fokus pada hal yang ditanyakan. Yang kedua, anak-anak harus membuat daftar pertanyaan. Setelah membuat daftar pertanyaan, langkah yang ketiga adalah menentukan narasumber. Narasumber adalah orang yang akan kita wawancarai. Langkah yang keempat adalah melakukan wawancara. Tentunya kita sudah membuat jadwal dengan narasumber. Di mana, kapan kita akan melakukan wawancara tersebut. Selanjutnya, langkah yang kelima, anak-anak harus mencatat hal penting seputar jawaban yang diberi dari narasumber. Setelah selesai melakukan wawancara dan mencatat hal-hal penting seputar jawaban yang diberikan oleh narasumber, tidak lupa anak-anak yang keenam harus membuat kesimpulan dari hasil wawancara. Nah, itulah kegiatan dalam melakukan wawancara. Tentunya, ketika kita melakukan wawancara dengan seseorang narasumber, kita juga perlu memperhatikan sikap tentunya. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara. Yang pertama, kita harus menggunakan bahasa baku. Yang kedua, tentunya kita menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, kita harus menggunakan pertanyaan yang singkat dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, kita tidak boleh menyela pembicaraan. Jangan lupa juga, ketika kita menentukan atau memilih narasumber, harus sesuai dengan bidangnya atau keahliannya. Contohnya, kita mencari narasumber tentang sumber energi di bidang pertanian. Kira-kira siapa ya narasumber yang tepat untuk kita wawancarai? Ya, yang harus kita cari adalah seorang petani. Dia pasti akan menyampaikan atau memberikan informasi tentang kegiatan di bidang pertanian.
Demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi wawancara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apakah sudah paham dengan video tadi? Kalau sudah paham, Ustaz mau tanya, apa yang dimaksud dengan wawancara? Ya, betul. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh penanya dan narasumber atau pemberi informasi. Selanjutnya, dari kesimpulan video tadi, hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan wawancara. Yang pertama, fokus terhadap hal yang ingin kita tanyakan. Yang kedua, anak-anak harus membuat daftar pertanyaan. Yang ketiga, anak-anak harus menentukan narasumber. Yang keempat, anak-anak harus melakukan wawancara. Maka kita harus mengatur jadwal kapan dan di mana kita harus melakukan wawancara dengan narasumber. Nah, yang kelima, anak-anak harus mencatat hal-hal penting yang diberikan narasumber ketika melakukan wawancara. Dan yang terakhir adalah harus membuat kesimpulan dari hasil wawancara. Kesimpulan selanjutnya adalah ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melakukan wawancara. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan. Yang ketiga, menggunakan pertanyaan yang singkat dan mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah tidak menghela narasumber ketika memberikan jawaban. Nah, itulah pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.